Halo semuanya, kembali lagi di podcast bicara tentang Indonesia. Untuk kali ini, kita lagi mau bahas apa sih, Anissa? Ada yang tahu nggak? Kita mau bahas apa kali ini? Ini kita pengen ngebahas tentang pengaruh globalisasi terhadap perkembangan iptek nih. Oke, sekarang mungkin aku mau nanya nih ke Anissa, apa sih itu globalisasi perkembangan iptek? Oke. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi teknologi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi ilmu, pengetahuan, dan teknologi seluruh dunia. Nah, hal ini juga mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia, khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Oke, mungkin aku mau deh kasih contoh apa sih berkembangnya di bidang iptek. Kan kita lagi pandemi nih, kita kan pasti juga butuhkan informasi-informasi yang sekarang lagi up to date. Sekarang kan tuh iptek berperan banget, kayak misalkan kita bisa lihat informasi-informasi lewat internet, YouTube, Instagram, ataupun Twitter, ya nggak sih? Terus juga aku mau nanya nih ke Sabila, apa sih kira-kira dari dampak positif perkembangan iptek tuh? Nah, oke. Jadi gini ya, dampak positif perkembangan iptek itu ada banyak ya kalau kita lihat. Tapi ya aku mau jelasin poin-poinnya aja deh. Kalau menurutku sih tentunya dengan adanya perkembangan iptek ini pastinya memudahkan kita menemukan informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Apalagi kita bisa mengakses melalui internet yang jangkauannya itu lebih luas, bisa sampai ke penjuru dunia. Nah, terus dengan adanya iptek ini kan kita bisa memunculkan metode pembelajaran yang baru sehingga kita tidak bosan di kelas dan tidak monoton ya. Terus yang terakhir itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan adanya teknologi ini kan pastinya diharapkan sumber daya manusia kita bangsa Indonesia ini dapat bersaing di dalam masyarakat luar. Nah, itu aja sih. Ya, ada juga nih kiprah para pelajar Indonesia yang menuai gelar juara di kancah internasional. Kita simak. Satunya adalah Wilbert Osman, siswa kelas 11 SMA Chandra Medan, Sumatera Utara, yang mengalahkan puluhan peserta dalam sebuah kontes ilmu komputer tingkat internasional di Romania. Penelitian Wilbert menguat bagaimana informasi rahasia disimpan menggunakan sistem pengkodaan. Ia pun menyabet medali emas dalam ajang ini dan pastinya ini sangat membanggakan ya. Udah ngomong ini dampak positif ya, kalau dampak negatif itu apa sih? Kira-kira ada atau enggak ya? Oh, tentunya pasti ada dong. Kalau ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu seperti adanya macam-macam situs yang tidak mendidik, seperti situs video porno atau perjudian online dan sebagainya, sehingga kan itu akan merusak otak dan pikiran kita. Kemudian itu ada juga seperti game online yang mengakibatkan kita itu malas untuk belajar, malas disuruh-suruh orang tua gitu. Nah, terus ada yang paling berbahaya juga nih, seperti munculnya kriminal. Itu biasanya disebut sebagai cybercrime ya, dimana kejahatan itu dilakukan dengan teknologi. Jadinya kejahatannya ini lebih canggih dong, dan hasilnya pun wah, contohnya seperti bobol gitu, menghack sosial media milik orang lain gitu sih. Oke. Jadi ini adalah satu pasien kejiwaan di Bekasi yang nggak bisa berhenti nih menggerakkan jolinya seolah-olah lagi bermain game gitu. Turut pelan-pelan agar tangannya lemes, tidak seperti itu, tapi tidak bisa ya, masih begitu aja. Laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Oke, itu kan tadi udah dampak positif sama negatifnya nih. Terus aku mau nanya deh ke Anissa, kira-kira apa sih pengaruhnya di bidang dunia itu, di bidang internasional, kira-kira tuh iptek tuh berpengaruh nggak sih? Paling berpengaruh kayaknya di ilmu pengetahuan kan. Nah, ilmu pengetahuan kan pasti ada pengamatan, eksperimen, identifikasi, teori mengenai gejala-gejala yang ada di dunia ini. Sehingga banyak ya mahasiswa atau anak-anak yang misalnya mereka ingin tahu pengetahuan, pasti sangat gampang untuk mengakses itu. Semua orang juga mudah belajar tanpa ada halangan karena tempat yang jauh seperti kita saat ini, karena ada pandemi, akhirnya kita sangat gampang untuk masih belajar gitu. Metode pembelajaran yang sekarang fokus pada dunia digital, di mana semua orang juga dapat mengakses dan mempelajari hal-hal yang baru sebelumnya belum diketahui. Gitu saja dari saya. Bergerak di bidang education teknologi, salah satu startup Cakap.com turut menyediakan platform digital sebagai alternatif kegiatan belajar mengajar di Indonesia, sekaligus mendukung kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah. Cakap menggunakan metode interaksi dua arah yang didukung oleh teknologi dan memungkinkan siswa serta guru untuk berdiskusi secara langsung. Oh, berarti banyak ya pengaruhnya iptek di dunia. Oke, kalau misalkan di Indonesia tuh apa sih kira-kira Akbar tahu nggak atau bisa ngejelasin nggak ke kita pengaruh iptek apa sih di Indonesia? Bagaimana sih perkembangan atau pengaruh iptek di Indonesia sendiri? Nah, pengaruh perkembangan iptek akan membuat Indonesia bisa mempermudah proses informasi serta distribusi pada proses kegiatan ekonomi. Lalu juga bisa menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat.
Lalu ada juga nih, bisa meningkatkan bidang produksi hingga perkembangan di bidang pendidikan yang seperti tadi dijelaskan oleh Anissa, yang tentu aja bakal mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Fintech atau financial technology itu adalah salah satu contoh inovasi teknologi yang menjadi solusi bagi kebutuhan layanan keuangan yang semakin meningkat. Financial technology, fintech atau teknologi keuangan adalah inovasi di bidang teknologi untuk memenuhi kebutuhan akan akses terhadap layanan jasa keuangan yang semakin meningkat. Kebutuhan jasa keuangan ini terdapat di beberapa sektor bisnis dan sektor-sektor lain yang terdapat di masyarakat. Antara lain, lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pertanian dan perikanan, serta pendidikan. Oke. Terus kalau misalkan kalau kita kan ini iptek sebenarnya nggak bisa kita hindari nih. Kira-kira gimana sih peran kita atas kemajuan iptek sekarang? Ya, kalau buat sikap kita ya, kita sebagai mahasiswa mungkin kita harus tetap mengikuti kemajuan iptek ya. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa kita juga harus perlu mengendalikannya. Kita harus bisa menyaring hal-hal negatif yang berada di perkembangan iptek saat ini. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada nih bahaya cybercrime yang ada di perkembangan iptek itu sendiri. Lalu tetap menjaga norma yang ada serta tidak meninggalkan budaya sendiri agar budaya kita tetap lestari nih di perkembangan iptek saat ini. Oke, berarti banyak ya hal-hal yang kita harus revisi dan harus kita perbaikin, apalagi kita juga sebagai mahasiswa ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya dong ke Anissa, gimana sih bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi di bidang kehidupan? Sebenarnya bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi di dalam bidang-bidang kehidupan itu banyak banget. Ada dari bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan yang lain. Nah, salah satu contohnya itu adalah globalisasi yang berasal dari bidang transportasi. Hadirnya globalisasi di bidang transportasi ini tuh ngebuat proses pemindahan barang atau manusia bisa berjalan dengan cepat dan mudah pastinya. Dengan hadirnya berbagai macam penemuan baru di bidang ini membuat alat transportasi semakin beragam dan semakin canggih. Kereta api yang beroperasi di jalurnya sendiri membuat angkutan barang menjadi bebas hambatan, hemat energi, dan ramah lingkungan. Kereta api merupakan solusi terbaik bagi rantai distribusi logistik nasional, baik angkutan dalam kapasitas besar maupun retail. Oke, mungkin tadi Anissa udah ngejelasin tentang transportasi kali ya. Sekarang aku tuh pengen ngejelasin kalau misalkan kita kan kuliah lagi daring kan ya, belum ada offline juga. Aku mikir kayak kira-kira peran apa sih iptek tuh dalam masa pandemi saat ini. Kalau kalian nyadar sekarang kita tuh udah canggih banget gak sih? Maksudnya kayak Zoom tuh udah bisa di-record dan juga kita bisa tonton lagi kalau kelas. Terus sekarang ujian bisa pakai Google Form, terus juga ngumpulin tugas udah pakai Google Classroom juga. Karena kan dulu kita nggak tahu kan, sebelum kita pandemi kita kan nggak tahu apa itu Google Docs, Google Classroom kalau misalkan nggak pandemi. Jadi kayak kita lebih melek gitu nggak sih sama teknologi-teknologi yang sebenarnya udah canggih dan udah hebat-hebat banget yang bisa kita gunain ya kan. Terus kira-kira nih, ini mungkin menjadi diskusi atau pertanyaan yang terakhir nih. Faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya westernisasi? Karena kan westernisasi sampai sekarang masih ada kan, masih berpengaruh di Indonesia. Kira-kira faktor apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin aku kali ya. Kalau misalnya menurut aku, faktor apa yang menyebabkan terjadinya westernisasi dalam masyarakat itu, yang pertama itu ada sifat konsumtif masyarakat terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri, yang terlalu hedonisme juga nggak terlalu bagus kan. Nah, terus yang kedua itu banyaknya budaya barat dan akulturasi budaya yang terjadi dengan budaya lokal. Nah, yang terakhir itu banyaknya anak muda zaman sekarang yang meniru gaya berpakaian, gaya rambut, dan gaya hidup budaya barat. Mungkin karena terlalu addict sama idolnya, terus sampai-sampai mereka ngikutin apa yang idolnya lakuin gitu. Perekonomian nasional masih digerakkan oleh sektor konsumsi. Dalam 5 tahun terakhir, konsumsi masyarakat memberi kontribusi rata-rata 55,94% terhadap PDB. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang perlindungan konsumen di kantor Presiden Selasa siang. Menurut Presiden, edukasi bagi masyarakat penting dilakukan agar konsumen menjadi cerdas, bijaksana, dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Pemerintah berharap bahwa masyarakat melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang, gemar menabung, dan berinvestasi di sektor produktif. Oke, berarti sebenarnya juga ada kesenjangan nggak sih, karena kita kalau pada hedonisme terus kita lagi pandemi yang makin hedon yang yang biasa nggak, jadi kayak nggak bisa ngikutin kan ya. Terus kira-kira menurut kalian nih, iptek tuh sekarang tuh lagi berkembangnya ke arah positif atau negatif sih? Kan kita mahasiswa nih, pasti kan kita udah di tengah-tengah nih, kita ngerasain yang dulu tuh kayak gimana, yang sekarang gimana. Menurut kalian tuh iptek sekarang tuh banyak positif atau negatifnya sih di masa pandemi? Mulai dari aku kali ya. Mungkin aku merasa
bagian negatif yang aku rasain secara personal adalah komunikasi. Kita dulu komunikasi tuh mungkin nggak ada itu, dari chat-chat kita langsung ngobrol, waktu kecil main ke taman, main sama teman-teman pokoknya. Nah sekarang itu kalau kita bilang komunikasi pasti yang kita pikirkan itu ngechat, bukan berkomunikasi, berbicara bersama. Tapi aku juga ngerasain banyak banget dampak positifnya, seperti mungkin orang-orang yang mempunyai karya di luar sana mendapatkan lebih banyak spotlight dari yang harusnya mereka emang dapetin, yang emang mereka sangat emang sangat diapresiasikan begitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang ingin berkarya itu dampaknya sangat positif untuk orang yang banyak berkarya sih, menurut aku gitu aja. Oke, kira-kira dari Akbar, Anissa, sama Sabila mau tahu juga dong gimana nih pendapat kalian? Kalau misalnya aku setuju sih sama tadi pemikirannya Anissa tentang jeleknya kita tuh di komunikasi sih. Jadi kayak lebih mempersempit perkenalan kita aja gitu. Apalagi kan kita di sini sebagai mahasiswa baru gitu kan. Kita tuh kenalan sama temen tuh jadinya lebih nggak seluasa kita kenalan langsung gitu. Kalau misalnya di aku struggle adalah komunikasi sih. Kayak banyak banget komunikasi yang tertunda karena pandemi ini menurut aku. Ya sih, kalau dari aku setuju sama katanya Anissa tadi, orang berkarya itu memang harus diapresiasi ya. Itu kan udah jadi kewajiban pemerintah nih, kayak di atlet itu, atlet emang harus diapresiasi atas prestasi yang dia raih. Kalau dulu kan teknologi kurang canggih, jadi mungkin kurang kelihatan ya. Kalau sekarang teknologi sudah canggih, terus adanya sosial media juga, jadinya tuh mengalir gitu sih kalau dampak positifnya. Kalau negatifnya sih kalau menurutku jawaban tuh cepat ke-share, jadi kita sebagai mahasiswa ini kadang sih membuat kita males ya untuk cari jawaban lah, karena jawaban tuh sudah tersedia semuanya, apalagi sudah ada internet, kemudian teman-teman yang ngasih jawabannya juga lewat sosial media yang gampang gitu kita mengakses. Kalau dari aku sih itu ya. Oke, mungkin terakhir dari Akbar nih. Iya, kalau dari aku sih mungkin emang banyak ya sisi positif yang bisa kita ambil dari perkembangan iptek ini. Kayak misalnya pendidikan tadi, ada juga transportasi, lalu juga ada juga sisi-sisi negatif seperti tadi yang cybercrime tadi, yang sebenarnya kita bisa jaga atau kita bisa lindungi kita dari hal-hal negatif di perkembangan iptek ini gitu sih. Jadi pintar-pintar kita bagaimana mengatur diri kita sendiri biar nggak menyemplung ke dunia negatifnya itu. Oke, mungkin aku nambahin aja kali ya. Mungkin kan dari pendapat kalian udah bener banget. Apalagi kan sekarang tuh berkarya tuh udah gampang banget. Semua platform tuh udah bisa berkarya. Sekecil TikTok aja udah bisa berkarya, ngasilin duit dan segala macam. Terus juga untuk dampak negatifnya mungkin hoax kali ya. Kayak hoax tuh masih banyak banget beredar. Apalagi kan kita pandemi udah mau 2 tahun. Itu hoax masih ada tuh, masih beredar gitu kan. Jadi menurut aku sih ya bener apa yang tadi kata Akbar bilang, kalau misalnya kita mahasiswa ya harus pinter-pinter lah, kita kan milih informasi yang mana kita perlu cerna, dan juga kalau misalnya berkarya juga jangan terbatas ya kan, karena kan semua platform sekarang udah available lah buat kita berkarya gitu nggak sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi nggak sih sebelum aku tutup nih podcast Bicara Tentang Indonesia kali ini? Kalau dari aku udah cukup sih. Ya kalau dari aku sih cukup, soalnya tadi yang kita jelasin juga udah sangat jelas ya. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya podcast kita kali ini bicara tentang Indonesia, apalagi di bidang iptek ya kali ini kita omongin. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita lebih kulik dengan topik-topik yang lebih menarik. Oke, mungkin bisa aku tutup. Sekian podcast bicara tentang Indonesia kali ini. Semoga bisa ngasih insight lebih ke kalian, pengetahuan lebih ke kalian tentang iptek. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.